Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, I ain't here for the fame. Going champagne, I'ma own the jet plane, I'ma throw it off you, come along and see it's cold. Put my needles where you're cold, put a ride on ya, put a ride on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sekalian. Siang Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi Bapak senang sekali bisa berada di ruangan ini bersama dengan anda sekalian. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melaksanakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada yang kenal dengan Bapak sendiri? Belum ya. Jadi Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Muhammad Abdul Sabari, Bapak biasa dipanggil Pak Abdul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis layanan penyiaran negeri, yaitu layanan pemesanan konten. Ada yang tahu apa itu konten? Tidak tahu ya. Jadi Bapak sini akan menjelaskan apa itu konten. Konten sendiri adalah isi dari sebuah keterampilan yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin banyak memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan layanan pemasaran konten sendiri adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan counseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok, serta kesulitan dan kecepatan dalam memahami materi pembelajaran. Tuntutan kemampuan dan yang berguna untuk pengembangan dan pemahaman diri sendiri. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi kita, yaitu konsentrasi. Baiklah, di sini Bapak akan menayangkan video.
konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak akan memberikan satu contoh, yaitu ada dua siswa yang berbeda pada saat guru menjelaskan materi pelajarannya di kelas. Siswa A memperhatikan dan mengamati apa-apa saja yang dijelaskan oleh gurunya, sedangkan siswa B tidak memperhatikan dan tidak mengamati apa-apa saja yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, jadi pada saat ulangan, siswa A otomatis mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada siswa B. Mengapa demikian? Ya, nah, jadi konsentrasi siswa itu harus konsentrasi agar dapat memahami dan mengamati materi pembelajaran. Dengan berkonsentrasi akan mudah menjawab soal ujian karena pikiran kita diatur dan dikendalikan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Dengan berkonsentrasi juga kita dapat melatih ingatan kita dan memori kita. Konsentrasi juga dapat membuat ingatan kita semakin tajam. Nah, baiklah, di sini sebelum Bapak memulai kegiatan lebih langsung, sebaiknya Anda mengetahui dulu aturan dan kepatutan dalam kegiatan lebih langsung. Yang pertama itu, Anda sekiranya Bapak menjelaskan materi dan tidak nyata yang lucu, Bapak Anda menyikapi dengan sewajarnya saja, seperti dan bagaimana saya duduk, tidak tertawa terbahak-bahak dan tidak sampai mengukul-ukul meja. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini langsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke, jadi kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu ada pengertian konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini menurut Henry dan Sisolo adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusus atau fokus. Nah, belajar menurut Tabrani dan kawan-kawan dalam arti luas adalah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, penilaian dan mengenai sikap atau nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya yaitu ada konsentrasi belajar. Nah, pengertian konsentrasi belajar di sini adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang mana dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai pengetahuan. Kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi berbagai aspek kehidupan atau pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya ada manfaat konsentrasi. Di sini tentunya Anda membutuhkan manfaat dari konsentrasi ini. Yang pertama yaitu siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Nah, itulah manfaat konsentrasi, yaitu yang pertama akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru kita. Yang kedua yaitu dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa tersebut sedang aktif. Nah, yang ketiga yaitu menambah semangat atau motivasi. Bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar itu membutuhkan motivasi. Jadi motivasi itu seperti dorongan dari dalam diri siswa tersebut agar lebih aktif dalam belajar.
Yang keempat yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jika siswa tersebut konsentrasi, maka siswa dan guru tersebut dapat bekerja sama dalam menyampaikan, dan proses pembelajaran juga akan lancar. Selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi. Nah, di sini yang pertama yaitu kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kondisi fisik dan kondisi psikis itu harus sehat. Yang mana jika kondisi fisik mengalami gangguan penyakit atau kurang gizi, perut lapar, itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Nah, maka dari itu sebelum melakukan proses pembelajaran, maka siswa harus memperhatikan kesehatan psikisnya. Yang kedua yaitu menanamkan minat motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir siswa. Nah, jadi untuk mengasah konsentrasi siswa, yang pertama yaitu apa yang dipelajari. Jadi siswa itu harus mengetahui dulu apa itu yang dipelajari agar proses belajar menjadi lebih mendorong siswa tersebut agar mau aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk apa materi pembelajaran tersebut dipelajari. Nah, tujuan dari mempelajari materi tersebut apa manfaatnya bagi kehidupan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu apa hubungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat materi tersebut juga sangat berpengaruh pada minat dan motivasi siswa. Yang keempat yaitu bagaimana cara mempelajarinya. Nah, di sini peran guru juga sangat besar, karena bagaimana cara guru tersebut memberikan materi tersebut kepada siswa agar siswa tersebut tidak merasa jenuh dan tidak bosan. Karena apabila siswa tersebut merasa jenuh dan bosan, maka akan menurunkan tingkat konsentrasi siswa. Yang selanjutnya yaitu ada cara belajar yang baru. Nah, untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, penyeleksian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus semua tujuan yang hendak dicapai. Nah, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu lingkungan yang kondusif. Lingkungan di sini juga sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Apabila kondisi lingkungannya kotor, tidak nyaman, atau ramai, maka siswa tersebut akan menurunkan konsentrasi belajarnya. Dan bila mana kondisinya baik, bersih, nyaman, dan jauh dari keramaian, maka siswa tersebut akan memiliki motivasi belajar dan konsentrasi belajar yang sangat bagus. Selanjutnya yaitu belajar dengan aktif. Jika siswa tersebut belajar dengan aktif, maka otomatis siswa tersebut berkonsentrasi pada apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, yang selanjutnya yaitu perlu meningkatkan pikiran. Nah, pada saat siswa tersebut bosan, merasa jenuh dengan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru kita, maka dibutuhkan waktu istirahat atau menenangkan pikiran. Jika pikiran siswa tersebut jenuh, maka konsentrasi akan menurun. Jadi dibutuhkan waktu 5-10 menit untuk memberikan waktu luang untuk beristirahat. Jadi berikan waktu istirahat kepada siswa agar siswa tersebut tenang, dan bila mana siswa tersebut sudah lega, maka bisa melanjutkan pelajaran seperti semula. Dan selanjutnya yaitu
Oke, habis ya. Jadi sekianlah materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak harap materi tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Baiklah, dari anak-anak sekalian, apakah ada pendapatnya? Mohon disampaikan dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, tidak ada ya. Jadi semoga dari materi yang telah Bapak berikan ini, Anda mendapatkan hal-hal baru dari penguasaan konten ini. Jadi pada kesempatan lain waktu kita bisa membahas materi penguasaan konten lainnya. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this.